Assalamualaikum everyone. Hari ini kita mau makan di Hippo. Tapi kok udah merah aja nih. Cara kita mau ke Hippo French Tacos. Karena kata Kak Ais di sini enak. Let's go. Mari kita try. Di sini apa? Aku inget sebenarnya ini tahu lebih ekonomis kalau kita ini. Kenapa? Lebih ekonomis kalau misalkan kita separis sebenarnya itu apa? Oh iya. Terus di sini turun tramwaynya di Durak Ataturk Boulevard. Ini dia dalamnya. Let's eat Hippo. Kita disediain menunya French tacos, terus ada baguette. Teman-teman lihat di sini harganya. Apa yang rekomen ke Kak Ais terus semuanya dibilang enak. Apa aja kak tadi yang enak kak? Kalau mau yang Awal. kalau mau yang rada becek itu kremales sama kori. Kalau yang kering itu tenders, barbecue. Terus yang kering tuh kayak dia tuh nggak bersaus kan. Kan kalau krema sama kori kan biasanya kalau kita bikin makarna kayak gitu modelnya. Ini kakak udah pernah cobain semuanya? Enggak semuanya sih, tapi barbecue aku pernah, kremale pernah, tenders pernah, kori pernah, sweet chili pernah. Terus yang paling rekomen? Kamu maunya yang kayak gimana memang? Aku sebenarnya kayaknya tertarik yang kremalu mantarlus sih. Tapi bakal. Hi guys, welcome back to ngobrol bareng Keisha. Padahal nggak ada karena nggak ada segmennya. Tapi kita bikin sekarang. Jadi aku sekarang sedang bersama Kak Ais. Halo semuanya. Ya Allah, Kak Ais jurusan apa? Aku jurusan manajemen pariwisata. Masya Allah, di mana? SKC Rosman Gazi. Masya Allah. Nah, kemarin Erasmus semester berapa, Kak? Jadi guys, kalau misalnya kenapa Kak Ais ketawa, karena dari tadi dia salah nyebutin dia Erasmus semester berapa. Jadi aku keluar semester 6. Semester 6 Erasmusnya. Dan sekarang kita semester 8. Ceritain dong Kak, kenapa gimana bisa Erasmus, terus ceritain kenapa mau Erasmus, terus kayak secara singkat cara apply Erasmus dan pengalaman di sananya gitu. Agak menumpuk ya pertanyaannya. Jadi sebenarnya kayak alasan utama Erasmus itu adalah kayak has been my dream, my childhood dream gitu. Kenapa? Karena dulu papaku tuh sempat ada kayak kerja di luar negeri gitu loh. Jadi kayak sempat dipindah tugaskan kan keluar. Terus kayak habis beliau balik itu beliau kan bawa kayak buku-buku banyak oleh-oleh terus yang buku-buku yang isinya misalnya Scotland gitu. Jadi isinya tuh landscape-nya Scotland, terus apa segala macam, culture-nya segala macam gitu. Pakai bahasa Inggris juga. Tapi emang aku dari dulu emang suka bahasa Inggris gitu kan. Terus akhirnya dari situ aku mulai kayak pengen keluar negeri juga kayaknya bagus deh gitu. Jadi dari situ sebenarnya pengalaman ingin keluar negerinya ada. Meskipun sekarang juga notabene-nya kuliahnya di luar negeri gitu ya. Nah, terus kayak apalagi tadi? Oke, terus kenapa apa sih cara apply Erasmusnya? Cara apply-nya tuh kalau di kampus aku nggak tahu ya kalau di kampus-kampus yang lain gimana, tapi kalau di kampus aku itu kita tuh gampang banget, jadi cuma perlu IPK sama nilai bahasa Inggris. Nah, berapa tuh minimalnya? Ya, minimal IPK-nya kalau buat S1 itu 2,25, kalau buat S2 itu 2,5. Nah, terus sama nilai bahasa Inggris aja, dan nilai bahasa Inggrisnya ini tuh udah ada ujian bahasa Inggris yang disediain sama kampus, jadi nggak perlu IELTS, nggak perlu TOEFL gitu segala macam. Jadi udah ada ujian yang diadain sama kampus ini, yang kamu bisa langsung daftar terus langsung ikut aja, dan itu dia nggak berbayar guys. Itu benefitnya sih sebenarnya kayak gitu. Nah, kan emang minimalnya itu 2,25 ya buat S1. Tapi pastinya kalau misalnya IPK kita semakin besar, otomatis change untuk keterimanya semakin banyak gitu kan. Apalagi kan kita bersaing sama orang-orang lain juga. Jadi itu bersaingnya tuh di antara teman-teman satu jurusan gitu. Dan kalau di tempat aku tuh kuotanya tuh cuma 3 yang dapat IB. Jadi kalau urutan, jadi nanti tuh diurutin kan, 50% kan diambil dari IPK, 50% diambil dari nilai bahasa Inggris itu tadi. Nanti kamu bakal diurutin sejurusan itu, kamu di peringkat keberapa. Kalau kamu peringkat 3 ke atas, otomatis kamu akan dapat si burs ini, burs tuh beasiswa, dapat uang saku gitu.
Sementara kalau kamu itu 4 dan ke bawah itu kamu bakalan tetap diterima tetap kalau udah keterima sama kampusnya, tapi kamu bakalan pergi sama uang sendiri. Oh, I see. Jadi ada urutannya. Bener. Masya Allah. Jadi gitu guys. Jadi pokoknya buat teman-teman yang misalnya pengen kuliah di Turki, terus kita bisa punya change untuk tetap Erasmus juga gitu ya. Jadi dari awal kita bisa nih kayak udah apa namanya Set target gitu. ya nargetin kayak IPK aku mau segini kayak gitu. Jadi kayak change untuk keterima Erasmusnya tuh lebih besar gitu. Dan sebenarnya kita tuh sebagai orang Indo ya, kita tuh exposure ke bahasa Inggrisnya tuh sebenarnya lebih Privilege banyak. ya. Jadi itu sebuah privilege gitu buat kita kan, karena exposure kita ke bahasa Inggris tuh lebih besar dan lebih banyak. Kayak kita tuh lebih apa ya, terbiasa dengan bahasa Inggris daripada orang Turkinya sendiri. Jadi itu tuh bisa salah satu advantage buat kita ketika kita sedang mempersiapkan buat Erasmus gitu. Kadang kan teman-teman banyak yang kesulitan juga di masalah IPK gitu, karena IPK-nya harus bersaing sama teman-teman Turki yang lain, teman-teman kelas yang lain gitu. Tapi kalau misalkan kamu, apalagi kalau misalkan dia itu peminatnya dari jurusan itu banyak. Misalkan kayak gini, teman-temanku yang di HI itu mereka selalu apa ya, selalu kayak ada apa ya, dare-nya gitu loh. Kalau jadi mereka tuh bilangnya soalnya anak-anak HI yang lain, jadi teman-teman sejurusan HI ini mereka rata-rata bisa bahasa Inggris juga. Oh gitu. iya. Terus mereka tuh juga ambis-ambis anak-anak HI ini. Nah itu kan jadi kayak lebih apa ya, persaingan Opportunity-nya kayak apa sih? Chance-nya tuh Ya, semakin chance-nya. sedikit. Nah kalau di tempat aku, sekalipun aku manajemen pariwisata ya, yang notabene kita tuh ada di bahasa Inggris 1 sampai 8. Tapi itu teman-teman di pariwisata aku itu mereka tuh nggak begitu tertarik gitu loh sama Erasmus ini Dayshim, apalagi Dayshim yang orange Dayshim. Oke guys, makanan kita udah dateng. Ini kita dapat takonya pastinya. Takonya ini aku liatin. Ini lumayan gede sih guys. Tuh, dia sejengkal tangan aku. Terus dia di apa sih namanya ini? Apa? Dia kayak di grill gitu Ya, sih kulitnya. di-grill. Jadi dia Ya. Terus ada apa namanya? French fries. Dan dikasih 2 saus. Ini saus apa? itu saus apa ya? Nggak tahu, aku lupa. Mari kita coba aja. Tapi yang ini enak, yang putih ini enak. Dan dapat mayones dan juga kecap, tomato kecap. Yes. Saus. Tahu nggak? Aku ada ini apa? French fries itu kamu tahu nggak? French fries itu dari mana asalnya? Aku tahu sih Eropa. Betul. Ya kan? Katanya French fries itu asalnya bukan dari French, tapi dari Belgia. Oh iya. Aku jujur aku lupa sejarahnya gimana. Dan pernah lewat juga di FYP aku kan. Tapi emang friesnya Belgia tuh enak banget. Oh gini, pokoknya kenapa dinamain French fries? Jadi waktu itu orang-orang Amerika itu aku nggak tahu ini zaman kapan ya. Kayak masa penjajahan, masa Karena perang. masa perang mereka tuh kan ke Belgia, terus mereka tuh nyari makanan yang gampang dan cepat gitu loh. Nah akhirnya sama orang Belgia ini dibikinin nasi fries ini. Tapi karena orang Belgia itu mereka kan speak three languages ya, mereka speak German, speak Dutch sama French kan. Karena waktu itu yang ngomong tuh speak French gitu. Jadi mereka ngiranya oh ini French fries. Jadi fries yang digoreng sama orang yang speak French gitu. Iya, pokoknya pernah. Kalau ini cemiu ya. Correct me Ya. if I'm wrong. Komen. Enak sih guys nih. Ini menurut kakak mereka buat sendiri atau kayak frozen gitu? Tadi aku ngeliat bungkusannya sih. Oh ya, berarti frozen guys. Tapi enak ya. Terus bentuknya lucu. Aku lebih suka, kamu lebih suka apa namanya? Fries yang tebel atau yang tipis? Tebel. Kakak tipis. Aku suka yang tebel. Kayak mantep. Mantap. Makanya. Terus dia baharat tuh guys, season yang ada apa bumbunya gitu. Kita coba memakai saus ini. Kayak ngebayangnya ini terus juga. Nah, dia tuh dikasih apa ya? Lupa aku. Kita cobain yang pink ya. Yogurt. Oh iya. Iya sih.
Tapi lumayan sih rasanya. Iya, tapi pinknya dari apa sih? Tursu. Bukan tuh sih. Tau gak sih yang mirip buah bit apa ya? Oh iya. Ya apa radish ya, aku lupa deh. Iya sih. Tapi kayak kurang masuk sih ya di kita. Kalau kan masuk nggak? Kurang masuk. Iya kan, agak kurang masuk karena ini yogurt gitu guys. Tapi yang ini ya gitu. Yang putih ini Iya. better sih yang ini. Enggak. Ini ada tursunya nih tuh. Yang hijau ini. Oh iya. Tursu apa? Bahasa Inggrisnya? Bentar. Nanti dikasih editan yang ini ya, muter-muter gitu. Aduh, nggak ada editornya kayak. Apa sih? Pickle. Nah, pickle ya benar. Pickle. Yang ini kayak ya udah enak aja sih. Oke. Nah, kita cobain takonya guys, ini gede banget sih ya. Kayak martabak telur ya. Ini aku pesen yang apa tadi? Kremale mantarle. Jadi krim jamur gitu. Mushroom cream. Kalau kakak pesen yang? Aku pesen yang chicken teriyaki. Oke, I'll try it first bite. Bismillah. Ini dari isinya full ayam ya. Ayam. Iya. Tuh, bener-bener segede ini. Isinya tuh full ayam, tapi kayak sausnya gitu loh yang beda-beda. Aku chicken teriyaki, aku nggak tahu gimana ini isinya. Aku belum pernah beli yang ini. Enak-enak. Terus ada jamurnya juga. Rempahnya kalau dan seporsi ini kayaknya tadi 330. Itu berapa di Indonesia ini sekarang? Berapa ya? 150 kali? 150. Ini kalau dimakan sekali sih bagus ya. Maksudnya bagus tuh dalam artian better daripada dimakan terus-terusan. Karena harganya mahal ya. Bikin sendiri ya, bikin sendiri. Gue ini kan karena kita pelajar ya guys ya. Ini cobain lah. Mau cobain yang kayak masakan Indo tau. Iya kan? Enak. Aku suka itu sama kremalo. Enak sih. Oke, kita lanjut ya. Nah, Terus kakak selama di sana kan kakak di Polandia. Belgia. Oh ya, Belgia salah. Nah di Kita sebenarnya baru kenal tadi guys di depan. enggak, kita dulu ya kita kenal 2024 akhir. Ya 2024 akhir kita satu divisi. Terus gimana pengalaman kakak selama Erasmus di sana? Kayak misal dalam pembelajaran, terus kayak susah nggak kan Eropa ya, jadi susah nggak sholatnya kayak kemarin kan cerita kayak sholat itu bahkan di belakang gereja gitu, coba dong ceritain. Gimana ya? Mulainya gimana ya? Sebenarnya overall kalau dari pengalaman itu nggak susah sih, orang-orang tuh cukup open minded gitu untuk mengerti karena apa ya, kayak notabene di Belgianya sendiri itu mereka kan di tengah-tengah Eropa, jadi dari apa ya, kayak dari Eropa yang lain itu culture-nya mereka juga udah masuk gitu, jadi kayak dan mereka tuh kayak tipikal yang nggak peduli gitu lah, maksudnya nggak peduli dalam artian ya udah you do you, I do me gitu, jadi nggak yang kayak menyusahkan atau kayak yang gimana, cuman emang mungkin karena nggak terbiasa, nggak rasis gitu, cuman karena emang mungkin karena nggak terbiasa gitu, karena waktu aku lagi Erasmus di sana ya, aku tuh satu-satunya orang Indo di situ, di kampus itu, dan kayak aku tuh baru ngelihat anak yang pakai kerudung itu kayak di hari-hari terakhir aku sekolah di sana, jadi kayak sejarang itu aku ngeliat orang yang kerudungan juga gitu loh, jadi kayak emang
emang rada feeling lonely sebenarnya, tapi kayak overall sebenarnya nggak apa-apa sih, gampang-gampang aja. Kalau soal masalah yang sholat gitu emang cukup diliatin kalau sholatnya di jalan gitu. Aku pernah sholat di taman, ada tuh temanku orang India, waktu itu lagi di festival. Jadi karena itu festivalnya tuh kayak dari siang sampai malam gitu, aku otomatis harus sholat di situ kan. Jadi aku sholat karena jatuhnya bukan safar waktu itu, karena deket banget, gak nyampe 80 kilo kan. Jadi aku akhirnya sholat di taman, aku minta tolong temanku yang India buat temenin aku gitu kan. Terus ya udah ada beberapa orang yang di taman tuh kayak ngeliatin, sebentar kayak ngelirik aja, tapi bukan yang kayak nyerang apa atau sampai nyamperin atau kayak kamu nggak boleh gini-gini gitu. Nggak ada sih yang sampai kayak gitu. Jadi sebenarnya overall pengalaman beribadah di Eropa tuh nggak susah kok, dan maksudnya kan mereka udah nggak tertutup itu loh sama orang-orang muslim gitu, karena banyak juga kan bahkan orang Eropa juga yang muslim, orang Eropanya sendiri yang convert ke Islam. Itu kakak berarti kemana-mana kayak bawa sajadah gitu? Aku kemana-mana bawa shawl. Kan waktu itu zamannya tuh kayak masih Februari aku berangkat, jadi itu masih peralihan dari musim dingin ke spring gitu kan. Jadi dan selama aku traveling kayak waktu aku ke Paris juga itu tuh masih kayak semi-semi dingin gitu loh. Jadi shawlku aku bawa itu sengaja bukan buat nutupin sebenarnya, tapi buat digelar. Masya Allah. Gelas dalamnya tuh kayak gini tuh, full banget, dan ada kentangnya juga. Ini enak banget sih, rekomen yang ini. Kamu kalau beli ini bakal kenyang sama kentangnya duluan. Aku kalau beli tuh kentangnya duluan aku makan, soalnya supaya kentangnya nggak soggy, Nggak lemes gitu. Bentar, kalau 400 dikali 5 berarti berapa? 2000 ya? 2000. Nggak cukup. Nggak cukup. Dan karena ini juga kalau di Belgia itu jadi ada yang namanya kayak block bank account. Jadi kayak dia tuh di Jerman juga kayak gitu, di Belgia kayak gitu juga. Jadi untuk kebutuhan visa kamu tuh harus mentransfer sejumlah uang yang diminta sama konsuluknya Belgia untuk kamu transfer ke rekeningnya kampus. Nanti kampus itu bakal ngeluarin statement gitu bahwa si anak ini, misalkan si Ais itu, dia sudah mengirim sejumlah uang ke sini untuk kebutuhan Erasmus exchange-nya dia gitu. Yang dokumen ini nanti yang akan dibutuhkan untuk ke konsuluknya Belgia untuk bikin visa itu. Jadi memang orang dari ininya sendiri aja, dari dari konsuluknya Belgia aja, soalnya kebutuhan 1 bulannya itu minimal 803 euro per bulan. Kamu harus punya 803 euro per bulan. Emang di kampusnya buat apa itu? Di kampusnya maksudnya? Jadi aku nge-transfer ke rekening kampus. Nanti ketika aku udah nyampe di sana, kampus balikin lagi uangnya ke aku. Jadi supaya itu tuh ada jaminan bahwa kamu tuh udah punya uang loh. Kamu gak akan jadi gelandangan di sini. Karena kan HIB itu apa sih? Grant-nya Erasmus itu kan dia soalnya dibagi jadi 70% sebelum keberangkatan sama 30% setelah keberangkatan gitu. Jadi makanya itu grant-nya itu nggak cukup untuk di awal karena kan belum kita ngurusin visa segala macam gitu ya. Kalau hidup aja sih mungkin nggak cukup juga. Atau Belgia mahal. Nah itu kayaknya tergantung negara juga ya. Benar. Kayaknya kalau misalkan negaranya seperti Poland, Ceko. Hungari, Ceko tuh masuknya kayaknya first world deh, first country. Aku lupa ya grupnya. Pokoknya ada 3 grup. Iya. 3 apa 2? 2 grup. 2 grup. Jadi yang satu dapat HIB-nya tuh per bulan 600 euro atau 650, aku lupa. Satunya lagi tuh 400 Ya, atau berapa gitu. 400-an. Karena emang walaupun negara Eropa tapi kan biaya hidupnya beda-beda ya teman-teman. Kayak misalnya ASEAN, biaya hidup di Malaysia, Indonesia, dan Singapura itu kan berbeda. Jadi kayak dapat HIB-nya itu juga beda, kayak tergantung klasifikasi dari 2 grup itu. Nih, mata uang. Kan kalau misalkan kayak di Hungari atau di Polandia kan mata uangnya beda ya. Ya bukan euro. Nah, bukan euro kan. Nah, makanya mereka itu ngasihnya lebih sedikit juga karena yang kamu dapetin dari International Relation Office-nya tuh tetap euro nilainya. Tapi otomatis kan nanti kamu akan mengubahnya ke kurs mata uang lokal kan ketika kamu nyampe Hungari misalkan atau nyampe Polandia gitu. Jadi makanya HIB-nya tuh cukup-cukup aja, dari euro yang 400 bisa jadi cukup. Aku kurang tahu. Tergantung orang juga, bisa jadi mungkin dia kayak dapat
tempat tinggalnya murah Benar, gitu kan. benar. Jadi tergantung perorangan juga. Kalau aku kemarin emang ini sih, aku nyari sebenarnya gini, karena kampus itu udah nyediain juga ya akomodasi Asrama. dan udah nyediain asrama juga, dan asrama itu beneran 1 menit keluar pintu asrama, 1 menit itu kamu nyampe ke kampus, deket itu, sedekat itu banget, bahkan kayak lebih deket daripada jarak rumah aku ke Durak Tramway yang di Sandurak itu, lebih deket. Jadi kayak aku nggak perlu ngeluarin uang banyak buat transport karena harus PP gitu. Terus kayak apa lagi ya? Oh itu 400 tuh asrama itu? 400 tuh asrama, dan aku kamarnya sendiri. Jadi dia tuh kayak hampir lux gitu sih sebenarnya, jujur. Kayak aku sekamar sendiri, kamar mandinya juga dalam Bisa kan. masak nggak? Bisa, karena jadi satu lantai itu ada common kitchen gitu loh. Dapurnya tuh ada 2 malah di setiap lantai. Jadi sayap A, sayap kanan, sayap kiri gitu lah istilahnya. Tuh. Closing statement dari apa namanya kakak buat teman-teman yang pengen bisa ngasih aku keluar negeri kayak gitu, atau mungkin nggak ya gitu. Coba kakak mau ngasih pesan apa buat teman-teman yang lagi mungkin down motivasi atau lagi struggle atau apapun, kakak terserah mau nyampein apa. Sebenarnya ini bukan perkataan aku, tapi aku juga mengambil kesadaran dari kata-kata ini sih, kayak sebenarnya chance itu mungkin banget datang ke kamu. Chance itu datang kapan aja ke kamu sebenarnya. Emang saat kamu siap, itu satu. Dan kayak kesempatan itu, sebenarnya itu chance ya. Apa sih aku pengen bilang apa? Opportunity itu bisa dibuat. Kalau misalkan kamu memang mau, karena gini, orang yang mau pasti dia bakal nyari info segala macam kan. Jadi karena opportunity itu juga nggak mungkin apa namanya kamu duduk diam terus opportunity akan datang. Dan aku juga mengalami itu, maksudnya kayak aku tuh suka gimana ya, maksudnya sebagai manusia kan kadang ada down, apa ngerasa down gitu. Aku juga sering yang kayak aku kayaknya diem aja terus opportunity datang, tapi gak gitu, gak gitu guys caranya. Dan itu kayak dunia tipu-tipu. benar. Dan kayak misalkan gini, aku itu sebenarnya buat Erasmus itu cukup berjuang sih dari tahun pertama aku di sini. Jadi aku beneran tahun pertama dan tahun kedua aku jor-jorin untuk ini naikin IPK gitu. Jadi emang aku dari awal tuh udah yang kepo banget sama Erasmus. Jadi aku berusaha buat naikin IPK juga. Ya udah. Masya Allah. Jadi Kalian bisa, kita bisa. ya, keren banget guys, Masya Allah. Jadi emang apa namanya, kita juga berjuang atas apa yang kita impikan gitu ya. Kita berusaha atas apa yang kita pengen kita capai gitu. Masya Allah. Oke deh. Dan berdoa. Iya betul banget. Berdoa itu Jadi penting. benar. Jadi kita ikhtiar, kita usaha, terus jangan lupa berdoa, dan hasilnya kita serahin ke Allah. Ya, Masya Allah. Oke guys, segitu aja vlog kita hari ini. Makasih banyak Kak Ais. Aku Makasih kembali Keisha. Masya Allah, aku Sudah guys. diundang ke YouTube channelnya. Aku guys, FYI aku kan Masya Allah, aku datang hari Minggu ya. Jadi aku sebenarnya nyampe SK itu kayak jam 12-an malam gitu. Jadi kayak ya 00 lah. Jadi hari Minggu pagi banget itu aku otw dari Istanbul ke SK Shehir. Terus dari hari Minggu itu dan sekarang hari Rabu. Hari Rabu aku di rumah Kak Ais. Masya Allah Kak Ais nih jago banget masak, terus jago banget baking. Oh iya, aku mau nunjukin ini. Kita tadi baking ini kan. Bukan. Jadi Kak Ais tuh masakannya enak-enak banget guys. Mau masakan Alhamdulillah. apa Makasih aja banyak. Kak Ais bisa. Makasih banyak. Happy itu lucu banget. Nih, kalian tebak dalam ini ada apa coba? Nanti kalau misalkan kalian melihat aku dan kalian melihat ada toko, entah itu toko dessert, toko makanan yang itu ownernya aku, ramaikan ya. Masya Allah, amin. Insya Allah in the near future. Amin, insya Allah. Kan kayak gila kakak ini udah bisa buat apa namanya cafe and bistro ya kan? Kalau Emang ya bisa cafe and bistro jadi tuh hem cafe tapi hem makanan berat juga gitu nggak sih? gitu ya? Nggak Ya tahu. kalau nggak salah ya. Correct me if I'm New. wrong. Iya. Silakan terus dikelompokkan. Caranya aku buka. Jeng. Apakah ini? Tara, tuh kelihatan nggak? Ini adalah brownies cheesecake tuh guys. Masya Allah, ini ini sangat-sangat glossy, dan lihat bawahnya brownies, terus atasnya cheesecake. Ini adalah BM aku since day one ya kak ya.
Masya Allah, makasih kakak. Ini kita semalam buat sampai jam 12 dan pagi-pagi kita bangun Langsung. terus langsung kita makannya ini. Masya Allah, ini enak banget guys. Karena aku emang sepengen itu tuh dari dulu kayak makan brownies cheesecake terus kesampean akhirnya di SQ Syahir. Masya Allah, barakallahu fiik. Oke deh guys, makasih banyak. Makasih banyak udah nonton, jangan lupa Abisnya kamu pakai bahasa Turki. Tadi Kak Ais sudah latihan closing pakai bahasa Turki. abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri aç. Apalagi ya? Ya udah gitu sih sebenarnya, komen di bawah. Aha. Band dari Bass Lion. Terus lagi. Udah itu aja sih. Dan Görüşürüz. Bye bye. Assalamualaikum. Sehat-sehat teman-teman.